dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Komitmen, dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan pemuda Korea Utara bernama Lee Yong Ho yang terpaksa menjadi agen intelijen Korea Utara yang ditugaskan di Korea Selatan untuk menyelamatkan adiknya yang dipenjara. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang pria yang bernama Leong sedang makan di warung pinggir jalan milik seorang nenek bernama Hoang. Mereka berdua adalah agen intelijen Korea Utara yang bertugas di Korea Selatan. Leong pun berpamitan untuk pulang ke Korea Utara, namun di jalan dia dihadang oleh polisi di bawah komando Cha Jung Min yang hendak menangkap Lee dan tiba-tiba terdengar bunyi letusan senjata api. Selanjutnya, film beralih ke penjara Yudok Korea Utara. Kolonel Moon memanggil Lee Yong Ho yang sedang ditahan bersama adiknya yang bernama Hye In. Kolonel Moon menawarkan pada Lee Yong Ho untuk bebas dari penjara sekaligus membebaskan adiknya, tapi syaratnya dia harus mau menjadi agen intelijen yang ditugaskan di Korea Selatan. Setelah 2 tahun berlalu, atau pada tahun 2011, ada agen intelijen dari unit 35 yang bernama Big Diaper yang mendapat tugas membunuh semua agen dari unit 8 yang berkhianat. Satu persatu, agen unit 8 dia bunuh dengan sadis. Sementara itu, Lee Yong Ho sampai di Korea Selatan. Di sana Leong mengganti namanya menjadi Kang Dae-ho. Karena masih dianggap terlalu muda, Kang Dae-ho kemudian diadopsi oleh sepasang suami istri yang ternyata mereka juga mata-mata dari Korea Utara. Orang tua angkat dari Kang Dae-ho yang telah tahu misinya berpesan agar tidak mengganggu urusan satu sama lain. Di Korea Selatan, Kang Dae-ho menyamar sebagai siswa SMA. Di sekolah dia duduk bersama gadis lugu yang bernama Hye In. Kang sejenak tertegun karena nama gadis itu sama dengan nama adiknya. Baru saja kenalan dengan gadis itu, tiba-tiba mereka didatangi oleh segerombolan preman sekolah yang kerap melakukan perundungan terutama pada Hye In. Kang Dae-ho yang merasa terganggu mengibaskan tangan preman itu. Karena hal itu, para preman itu mengajak Kang Dae-ho ke rooftop untuk dihajar. Ketika Kang akan membalas, tiba-tiba ada guru yang datang untuk membubarkan mereka. Di sisi waktu yang lain, Kang tak sengaja melihat Hye In yang sedang menonton kelas balet. Kang pun menghampiri Hye In dan menanyakan mengapa para preman itu kerap mengganggunya. Namun Hye In mengatakan jika itu bukan urusanmu. Selanjutnya, ketika di rumah, Kang mendapat sebuah paket yang berisi HP. Tak lama kemudian, Kolonel Moon menelpon dan menyuruh Kang untuk membunuh Big Diaper karena dia telah membunuh semua agen intelijen dari unit 8. Setelah mendapat perintah itu, Kang langsung menuju ke apotik dan juga toko kue yang menjadi markas agen unit 8 untuk mengambil pistol. Kemudian dia bergegas menuju ke sebuah rusun untuk menanyakan keberadaan Big Diaper atau yang memiliki nama asli Buk Dong Sung kepada pria gendut. Namun pria itu menolak memberikan informasi itu hingga baku hantam pun terjadi. Setelah kalah, pria itu kemudian memberitahu jika ada tukang daging pernah bertemu dengan Big Diaper. Kemudian ketika di sekolah, entah mengapa Kang melamun. Selain itu, dia dan juga Hye In juga masih mendapatkan perundungan dari para preman sekolah, tapi Kang belum melakukan apa-apa. Selanjutnya, ketika melewati ruang kesenian, Kang tertarik bermain piano. Dia juga mengingat adiknya yang kini masih ditahan. Pada malam harinya, Kang Dae-ho pun melanjutkan misinya ke toko daging. Hal yang sama juga terjadi. Tukang daging menolak memberikan informasi itu dan setelah kalah, tukang daging itu baru memberikan plat nomor Big Diaper. Namun tukang daging itu kembali menyerang Kang hingga akhirnya terpaksa Kang membunuhnya. Misi Kang Dae-ho masih berlanjut hingga esok harinya. Ketika Kang melihat mobil Big Diaper, dia langsung akan menembaknya. Namun sayang aksinya gagal dan aksi kejar-kejaran mobil pun terjadi yang menyebabkan mobil Big Diaper menabrak separator jalan.
Kali ini misi Kang kembali gagal karena ketika akan menembak, sudah banyak orang yang melihatnya hingga dia mengurungkan niatnya itu. Sementara di sekolah, nasib Hyein yang malang harus kembali dirundung oleh para preman sekolah hingga bajunya sobek. Melihat hal itu, Kang langsung marah karena dia menyangka para preman itu mau memperkosa Hyein. Kang pun menghajar mereka hingga tangan mereka patah. Keesokan harinya, Hyein tak terlihat lagi di sekolah yang membuat Kang kembali melamun. Pak guru yang melihat Kang melamun hendak memukulnya dengan tongkat, tapi Kang refleks hingga hampir saja mematahkan tangan Pak guru. Kang yang galau ingin mengetahui kabar Hyein, mencoba menanyakan tempat tinggal dan alamat tempat kerja Hyein pada para preman sekolah. Kemudian dia izin pulang dari sekolah dan mencari Hyein di tempat kerjanya, tapi menurut teman Hyein, dia tak lagi kerja di tempat itu. Beberapa hari kemudian, Kang bertemu dengan Hyein di pinggir jalan. Hyein meminta Kang berpura-pura menjadi kakaknya agar dia dapat bekerja di tempat latihan balet. Semenjak itu, mereka menjadi lebih akrab hingga mereka pun jalan bersama serta saling curhat. Di sisi lain, apotik milik orang tua Kang didatangi oleh Big Dapper beserta anak buahnya untuk menanyakan kode berangkas milik mereka. Tak lama kemudian, orang tua angkat Kang pun dibunuh. Karena orang tua Kang juga anggota unit 8. Setelah menguras isi brankas tersebut, mereka lalu pergi, tapi Big Dapper memilih tetap tinggal di rumah itu karena ingin membunuh Kang Dae-ho. Setelah Kang sampai di rumah, pertarungan antara dua agen profesional pun dimulai. Pada pertarungan kali ini, Kang kembali menang dan Big Dapper berhasil terbunuh. Selanjutnya, untuk menghilangkan jejak, Kang membakar rumah orang tua angkatnya. Kemudian dia pergi ke warung Nenek Hoang dan Kang pingsan di sana. Maraknya pembunuhan yang dilakukan oleh Big Dapper dan juga Kang Dae-ho membuat polisi di bawah pimpinan Cha Jung-min melakukan penyelidikan. Lalu penyelidikan mereka mengarah pada Kang karena beberapa kali pelaku yang mirip dengan terekam CCTV, apalagi setelah mereka mendapat bukti petunjuk ketika mengidentifikasi rumah orang tua angkat Kang. Saat Nenek Hoang dan Kang sedang berjalan-jalan, Nenek Hoang baru tahu jika Kang adalah anak dari Lee, rekannya di Badan Intelijen Korea Utara yang telah meninggal. Beberapa hari kemudian, Kang kembali mendapat telepon dari Kolonel Moon untuk menjalankan misi lanjutan untuk merebut berlian dari tangan anak buah Big Dapper yang mereka ambil dari rumah orang tua angkat Kang. Sebelum menjalankan tugas, Kang ingin mengetahui kondisi adiknya. Tak hanya itu, Kang juga dikirimi video adiknya yang membuat Kang semangat menjalankan misi itu. Pagi harinya, Kang pun menuju ke tempat persembunyian anak buah Big Dapper yang tengah melakukan transaksi berlian dengan seseorang. Tak mau menunggu lama, Kang langsung menyerang mereka, serta berhasil merebut kembali berlian itu. Karena misi dirasa telah selesai, Kang memutuskan pulang ke Korea Utara. Dia pun berpamitan pada Nenek Hoang dan juga Hyein, tapi saat di pelabuhan dia ditusuk oleh agen lainnya karena baginya tak ada agen yang bisa pulang. Beruntungnya, Kang berhasil membalikan keadaan dan membunuh agen itu. Sementara itu, di Beijing sedang dilakukan rapat rahasia untuk menentukan sikap pada Korea Utara menyusul sakitnya Kim Jong-il. Setelah itu, Kang kembali ke warung Nenek Hoang, tapi warung itu telah digerebek polisi untuk menangkap Hoang. Hoang yang melihat Kang lalu menyuruhnya pergi, namun naas, Hoang harus tertembak karena disangka akan melawan mereka ketika akan ditangkap. Kang pun kemudian lari ke rumah Hyein untuk bersembunyi. Ketika Kang masih tertidur, berita Kang menjadi seorang buronan telah meluas di media massa hingga Hyein mengetahui siapa sesungguhnya Kang. Oleh karena itu, ketika Kang akan pergi, Hyein melarangnya karena di luar sedang tidak aman untuknya. Perkataan Hyein terbukti benar. Ketika Hyein sedang berbelanja, dia didatangi oleh Cha Jung-min yang menanyakan keberadaan Kang Dae-ho. Hyein pun mengatakan jika dia tak tahu, dia telah tidak bertemu sejak 2 bulan lalu. Di lain pihak, Kang yang sedang bersembunyi dan tidak memberi kabar,
membuat Kolonel Moon disiksa oleh atasannya. Lalu Kolonel Moon berjanji akan ke Korea Selatan dan membawa pulang Kang Dae-ho. Sesampainya Ye-in di rumah, Kang Dae-ho sedang menonton berita meninggalnya Kim Jong-il dan akan digantikan anaknya Kim Jong-un. Sementara itu, Kolonel Moon dan rombongan, termasuk adik Kang Dae-ho, telah sampai di Korea Selatan. Lalu Kolonel Moon menelpon Kang Dae-ho agar memberikan berlian itu di sebuah parkiran. Kang pun bergegas menuju parkiran. Namun sebelum pergi, Kang menitipkan pesan pada Ye-in agar melaporkan hal itu pada Cha Jung-min. Sesampainya di parkiran, Kolonel Moon langsung meminta berlian itu dan Kang meminta agar dia bisa melihat adiknya terlebih dahulu. Tapi dari belakang sudah siap anak buah Kolonel Moon yang hendak menembak Kang dari belakang. Beruntungnya aksi itu berhasil digagalkan oleh polisi yang membuntuti Kang. Karena hal itu akhirnya terjadi baku tembak. Anak buah Kolonel Moon memilih kabur membawa adik Kang, namun berhasil ditangkap polisi yang sudah menghadang di bawah. Tapi Ye-in yang juga akan dibawa ke tempat aman oleh polisi malah ditangkap oleh agen Korea Utara yang lain. Ye-in kemudian disekap di sebuah gudang. Kolonel Moon mengatakan pada Kang, jika Ye-in ingin selamat, maka dia harus menyerahkan berlian tersebut. Pada kali ini, Kang sudah merasa lelah dengan semua ini hingga dia menangis di pinggir jalan. Namun Kang sudah bertekad menyelesaikan ini semua, lalu datang ke gudang itu dan menyerang mereka hingga baku tembak pun terjadi. Pada pertarungan itu, tangan Kang tertembak. Ketika Kang sudah mulai terpojok, Kang kemudian melemparkan tasnya yang telah terisi bom dan meledakannya. Selanjutnya, ketika Kang dan Ye-in akan pergi, ada salah satu anak buah Kolonel Moon yang masih hidup dan memegang kaki Kang Dae-ho. Kang pun menyuruh Ye-in untuk pergi. Selain itu, Kolonel Moon juga masih hidup. Tak lama kemudian, Cha Jung-min juga datang ke tempat itu, hingga terjadi baku tembak antara 3 orang itu dan Kolonel Moon akhirnya terbunuh. Cha Jung-min lalu segera melarikan Kang Dae-ho untuk mendapat pertolongan, namun sayang di tengah perjalanan, Kang Dae-ho harus meninggal dunia. Kemudian Ye-in menemui adik Kang Dae-ho yang juga bernama Ye-in dan mereka terlihat berjalan bersama. Seperti itulah kisah pemuda Korea Utara bernama Lee Yong-ho yang terpaksa menjadi agen intelijen Korea Utara yang ditugaskan di Korea Selatan untuk menyelamatkan adiknya yang dipenjara.